Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri atas satu pembukaan. Pembukaan memuat pandangan awal penulis yang menempatkan topik pada suatu rangkaian kalimat. Pembukaan mengawali pembahasan topik permasalahan yang diangkat. Biasanya memuat anggapan umum masyarakat. Bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh juga tidak ada. Struktur yang kedua adalah tesis. Tesis berisi gagasan umum penulis yang didukung dengan teori atau pengetahuan penulis sendiri. Pada bagian ini, penulis dapat menentukan arah topik permasalahan berdasarkan sudut pandang penulis itu sendiri. Simaklah contoh tesis teks persuasi berikut ini. Hari yang berenergi diawali dengan sarapan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa studi, para ahli dan penelitian yang mengatakan sarapan pagi sangat bermanfaat untuk memberikan energi saat beraktivitas dan meningkatkan konsentrasi serta menambah kinerja. Sayangnya, banyak orang yang lupa dan menyepelekan pentingnya sarapan, entah karena terburu-buru, malas, atau alasan lainnya. Struktur yang ketiga, argumen. Argumen memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis. Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara lebih mendalam tentang tesis yang diyakini kebenarannya melalui pengungkapan fakta-fakta. Simaklah contoh argumen teks persuasi berikut ini. Sebanyak 15 hingga 30% gizi harian terpenuhi karena sarapan. Sarapan dapat mengurangi berat badan tubuh. Biasanya, orang yang melewatkan sarapan cenderung merasa lapar sehingga makan dengan porsi yang banyak. Berbeda jika sarapan pagi, seseorang tidak mendapatkan kalori dan kadar gula berlebih. Selain itu, sarapan juga dapat mengurangi terjadinya luka lambung atau MAH. Asupan pada pagi hari dapat membuat metabolisme tubuh menjadi lebih seimbang. Otak juga akan berpikir lebih cepat jika nutrisi sudah terpenuhi. Struktur keempat adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan bagian penutup teks persuasi. Bagian penutup ini berisi ajakan, saran, atau pertimbangan positif agar pembaca mengikuti atau melakukan hal yang telah disampaikan pada tesis dan diperkuat dengan argumen berisi fakta-fakta oleh penulis. Simaklah contoh bagian penutup teks persuasi berikut ini. Kamu akan melewati hari yang lebih baik jika membiasakan diri sarapan di pagi hari. Karena itu, kamu dapat berjalan dan melaju bila tubuh diisi dengan asupan yang tepat agar memberikan kekuatan selama beraktivitas sepanjang hari. Sarapan di pagi hari juga dapat meningkatkan hubungan keharmonisan seseorang dan keluarga. Jadi, marilah kita sarapan pagi dengan sarapan sehat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur teks persuasi. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.